Oke lah Ces, kayak biasa, kita bacakan dulu lah best komen kita kali ini ya kan. Nah kali ini datang dari Ananda. Nah sesuai dengan komenannya ini, bisa kalian lihat lah Ces, kalau dia ini pendukung tim Inces. Bukan apa-apa ya Ces ya. Satu, genre Inces emang gak ada di light novel ini. Ya itu sebenarnya udah pukulan berat lah untuk kalian yang ngarapin Inces terjadi di light novel ini. Kedua, light novel ini juga gak ada genre ecchi ataupun bisa dikategorikan sebagai hentong. Nah jadi kalau sempat ada alur di mana main karakternya Inces sama adik kandungnya nih ya, udah pastilah jadi kontroversi lagi di Jepang sana Cis. Kalian juga pasti udah sering dengar lah kan beberapa anime atau manga yang kena protes sama warga Jepang. Ya jadi cukup sirna lah harapan kalian Cis kalau berharap ada Inces terjadi. Cuman ya aku pun tahu lah, emang fantasi liarmu aja ini ya kan Ananda. Semoga lah sekedar fantasi liar, karena kalau enggak, aduh agak lain lah udah. Aku pun gak bisa berkomentar apa-apa lagi kalau udah kayak gitu ya kan. Oke lah, makasih lah ya udah sharing fantasi liarmu Ananda. Nah untuk kalian yang lain juga, kayak biasa lah kalian ramaikan kolom komentar itu Ces. Sekalian agak kalian tinggalkan juga lah jejak jempol kalian itu Ces, biar bantu ngembangkan channel kecil kita ini. Cocok? Oke lah, adios. Oke lah Cesku, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Roshidere volume 5 part yang ketiganya. Nah part 3 nya ini akan merangkum mulai dari chapter 6 sampai 8 dari volume 5 nya Ces. Oke seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah Ces kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke halaman Discord channel kami, karena di situ kami ada share mengenai informasi-informasi update ke depannya. Dan juga ya biar kita bisa ngobrol hati ke hati lah Ces, oke? Biar nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita diceritakan soal Masachika yang masih saja menghindari perasaan si Alia. Masachika memang sudah bertekad untuk menghadapi perasaan Alia. Namun pada saat sesi belajar bersama Alia waktu itu, Masachika malah kembali bertindak sebagai pengecut. Ia sadar kalau perbuatannya tersebut sudah mengkhianati perasaan Maria yang memutuskan untuk mengalah demi adiknya sendiri yaitu si Alia. Itulah sebabnya Masachika memutuskan untuk fokus dulu ke festival sekolah yang ada di depan mata. Dan kemudian setelah itu barulah ia menghadapi perasaan si Alia ini Ces. Nah selain itu Masachika dan kawan-kawan juga sudah membentuk grup band baru untuk mengisi festival sekolah nanti. Band tersebut terdiri dari Alia sang vokalis, kemudian Sayaka sebagai bass dan Nonoa sebagai pianis. Waktu itu Masachika juga sempat menegur Alia karena sempat berperilaku pasif saat latihan band mereka. Masachika ingin agar Alia bertindak lebih aktif lagi agar ia bisa merebut posisi ketua band dari Sayaka. Karena menurut Masachika itu merupakan ujian penting bagi Alia jika ia ingin memenangkan pemilihan ketua OSIS nantinya Ces. Baiklah sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita langsung aja lah masuk ke chapter 6-nya. Diawali saat Masachika sedang berdiri di depan pintu ruangan olahraga sekolah. Masachika di sini memperhatikan banyak siswa yang sedang berbondong-bondong mengantri untuk membeli seragam musim panas yang baru. Tentunya ide tersebut berasal dari sang ketua OSIS yang sudah menyetujui adanya seragam baru khusus untuk musim panas. Nah setelah Masachika puas memperhatikan kerusuhan yang ada di situ, ia pun segera pergi ke tempat latihan band untuk menjumpai Alia dan kawan-kawan yang ada di sana. Nah sesampainya di sana, salah satu teman Masachika tiba-tiba mengeluh mengenai antrian panjang yang ada di gedung olahraga tadi. Masachika yang baru tiba pun menjelaskan kalau keputusan tersebut sudah cukup tepat, sehingga hanya masalah waktu agar semua siswa bisa mengganti seragam mereka ke mode musim panas. Alia di sini pun ikut menambahkan dan berkata kalau ia sudah sangat gerah dengan seragam mereka yang sekarang. Alia berkata demikian sambil mengipas-kipas tubuhnya dari arah kerah bajunya. Nah di sini salah satu temannya Masachika seakan melirik sekilas ke arah tubuh Alia yang sangat seksi saat keringatan. Namun di sini Masachika langsung sadar Ces. Ia langsung membisikkan kepada temannya tersebut kalau seragam mereka yang baru nanti memiliki tekstur bahan yang cukup padat, sehingga insiden dalaman cewek tembus pandang tidak akan mungkin terjadi di seragam baru nantinya. Mendengar fakta tersebut, temannya Masachika tadi pun langsung menunduk seakan itu ialah akhir dunia baginya Ces. Sebenarnya bagus juga sih, karena kalau sempat tembus pandang dan ada pula ilustrasinya nanti, apalah nggak makin dolar kuning nanti channel kita ini, ya kan Cis? Kalian enak bermandikan fan service, sedangkan aku bermandikan kuning-kuning tak sedap.
Oh alah, keras sekali bah hidup ini. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Oke lah, lanjut Cis. Nah, selagi mereka asik membicarakan seragam baru mereka, tiba-tiba Nonoa datang memasuki ruangan latihan. Di sini, Nonoa terlihat sudah menggunakan seragam baru mereka. Masachika yang melihat itu langsung heran mengapa bisa Nonoa mendapatkan seragam tersebut dengan mudah. Masachika pun sontak bertanya kepada Nonoa yang dengan santainya langsung duduk di tengah-tengah mereka. Mendengar pertanyaan dari Masachika, Nonoa dengan polos hanya tersenyum licik ke arah Masachika. Disinilah Masachika seketika kembali diingatkan kalau Nonoa merupakan seseorang yang berasal dari keluarga konglomerat. Jadi ya, apapun bisa ia dapatkan jika ia mau. Nah, tak lama kemudian, Sayaka juga datang dan memasuki ruangan latihan. Nah, kayak yang aku bilang tadi, Cis, si Sayaka ini langsung bersikap seolah dia yang menjadi ketua band tersebut. Nah, begitu Sayaka masuk, ia langsung berdiri di atas podium kecil dan menyatakan kalau mereka harus segera memutuskan nama band mereka. Nah, karena si Sayaka ini punya karisma sebagai pemimpin, anggota yang lain pun termasuk Alia langsung tergiring dan mengikuti perintah Sayaka. Mereka pun mulai berdiskusi mengenai nama band mereka. Dimulai dari salah satu teman Masachika yang memberanikan diri untuk mengajukan idenya. Namun dengan cepat, ide tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Nonoa, karena menurutnya nama tersebut terlalu norak. Seketika ruangan pun langsung hening, karena ide pertama langsung ditolak secara langsung. Namun kemudian Sayaka langsung melirik ke arah Alia dan menyuruhnya memberikan pendapat juga. Alia pun seketika tersentak kaget, namun ia seakan sudah siap dengan idenya. Alia pun mengusulkan nama band mereka yaitu Fortitude. Yang dimana jika diambil dari kebiasaan orang Rusia, artinya itu ialah ketabahan. Nah, mendengar nama dan filosofi yang bagus, anggota yang lain pun termasuk Nonoa tidak keberatan dengan ide Alia tersebut. Begitu juga dengan Sayaka yang mengangguk setuju dengan usulan tersebut. Akhirnya resmilah Cis, nama band mereka yaitu Fortitude. Oke, kemudian dilanjutkan saat jam istirahat makan siang. Nah, di sini Masachika terlihat sudah sempoyongan Cis. Karena pada dasarnya si Masachika ini emang tidak terlalu produktif setelah ia lari dari keluarga Suwo. Namun karena Masachika tidak ingin membuat Alia malu sebagai partnernya, Masachika pun mulai mengubah kebiasaannya dan mulai produktif lagi di sekolah. Nah, tapi karena libur musim panas baru-baru ini membuat Masachika kembali lagi tidak produktif dan selalu begadang. Itulah alasan yang membuat Masachika mengantuk berat sekarang. Masachika udah pastilah nggak mau kalau Alia nengok dirinya yang lagi sempoyongan kayak sekarang. Masachika pun dengan cepat memutuskan untuk segera pergi ke ruangan OSIS dan tidur sejenak di sana selama jam istirahat. Masachika pun segera masuk ke ruangan OSIS, melepas dasi dan blazernya dan langsung tidur di sofa. Nah, tak lama kemudian, Maria juga datang ke ruangan OSIS, Cis. Maria baru saja membeli seragam baru untuknya. Jadi Maria memutuskan untuk berganti pakaian di ruang OSIS. Nah, sesampainya di sana, Maria sempat terkejut melihat ada blazer orang lain yang tergantung di dekat pintu. Namun saat Maria melihat ada Masachika yang sedang tertidur pulas di sofa, kewaspadaan Maria pun seketika hilang. Maria pun seketika tersenyum kesenangan karena bisa melihat wajah tidur dari Masachika. Maria pun langsung mendekat ke arah sofa dan langsung jongkok agar bisa melihat wajah Masachika dengan dekat. Nah, di sini Cis, si Maria ini gak ada maksud lah untuk melanggar ucapannya waktu itu. Ia memang akan menyerah sementara kepada adiknya Alia, namun bukan berarti ia menyerah sepenuhnya. Jika Alia lalai ataupun lambat dalam mendapatkan Masachika, udah pastilah Maria dengan senang hati akan menggantikan posisi Alia. Nah, di sini Maria merasa kalau kesempatan besar seperti itu tidak akan datang dua kali. Maria pun memutuskan untuk menggantikan Alia kali ini dalam memanjakan Masachika. Maria dengan sifat penyayang dan lembutnya tentu sangat tidak bisa melihat orang yang ia sukai tidur tanpa penjagaan di dekatnya. Nah, di sini si Maria ini udah pengen kali lah Cis untuk tidur bareng di samping Masachika sambil mengelus kepalanya. Namun karena di sofa nggak muat, jadinya si Maria hanya bisa duduk di depan Masachika sambil mengelus rambutnya. Nah, di sini Maria berkata dengan pelan Cis kalau dirinya tidaklah sebaik yang Masachika kira hanya karena ia mengalah kepada Alia adiknya. Maria pun menjelaskan alasan ia sebenarnya melakukan hal tersebut. Namun sialnya Cis, dia ngomongnya di sini dalam bahasa Rusia. Bahkan translate-nya pun gak ada dikasih tahu. Jadi ya cuman si Maria, autor dan orang Rusia asli lah yang tahu apa yang ia katakan di sini, Cis. Oh alah, kita bahasa Inggris saja pas-pasan. Ini disuruh ngartikan ke Rusia pula lagi. Rusak kali bah. Nah, lanjut di sini Maria makin agresif, Cis.
Maria seakan gak bisa nahan perasaannya lagi, apalagi di momen yang sangat langka tersebut. Maria pun refleks meminta maaf kepada Alia dalam hatinya karena ia tidak bisa menahan dirinya. Maria pun mendekatkan bibirnya dan mencoba mencium dahi Masachika. Semakin dekat bibir Maria, semakin Maria menyalahkan Alia karena tidak ada di saat Masachika sedang lemah seperti sekarang. Namun, tiba-tiba seakan perkataan Maria barusan didengar oleh Tuhan Chase. Pintu ruangan OSIS tiba-tiba diketuk dari luar. Pintu pun terbuka dan siapa lagi yang datang kalau bukan Alia. Alia di sini memiliki pemikiran yang sama dengan Maria, yaitu ingin berganti pakaian di ruang OSIS. Alia pun segera masuk dan mendapati Maria yang sedang duduk di depan Masachika yang tertidur pulas. Melihat itu, Alia pun ingin curiga, namun Maria dengan mudahnya ngeles dan menjelaskan kalau ia juga baru tiba. Nah, di sini si Alia ini awalnya ingin pindah tempat Chase, namun Maria mengusulkan agar mereka tetap berganti pakaian di ruang OSIS. Maria mencoba menenangkan Alia kalau Masachika sedang tertidur pulas, jadi tidak akan mungkin ia bangun apalagi mencoba mengintip. Nah, mendengar itu, Alia pun tidak punya pilihan lain, karena hanya itu ruangan yang tersisa. Maria dan Alia pun dengan perlahan melepaskan pakaian mereka satu persatu Chase. Nah, yang tersisa sekarang ialah tinggal pakaian dalam mereka saja. Namun, saat hendak ingin memakai seragam baru, tiba-tiba bunyi alarm muncul dari handphone Masachika. Masachika ternyata sudah menyetel alarm sesuai dengan berakhirnya jam istirahat Chase. Masachika pun sontak bangun dan menyadari kalau di depannya ada dua kakak beradik yang sedang berpose setengah telanjang. Kedua tubuh langsing tersebut seakan ditunjukkan khusus untuk Masachika. Maria di sini hanya bisa terdiam memerah malu. Di sisi lain, Alia seakan mencoba menahan teriakannya. Namun alih-alih berteriak, Alia langsung dengan cepat menampar wajah Masachika yang masih melirik ke arah tubuhnya. Masachika pun terpental jauh, namun ia bisa merasakan wangi-wangi dari tubuh Alia yang tersebar ke hidungnya. Baiklah, sekarang kita langsung aja masuk ke chapter 7-nya. Nah, diawali saat Masachika beserta seluruh anggota OSIS sedang mengikuti rapat besar. Rapat kali ini mendiskusikan rancangan mengenai festival yang akan datang. Rapat kali ini juga dihadiri lengkap oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti perwakilan kelas, perwakilan klub, dan juga mantan ketua OSIS sebelumnya. Nah, di sini Masachika memutuskan untuk mengamati bagaimana jalannya rapat kali ini. Masachika juga sesekali melirik ke arah Alia yang terlihat sangat serius dalam mendengar. Nah, tak lama kemudian rapat pun selesai. Di sini, salah satu mantan wakil ketua OSIS mendatangi Masachika dan Yuki. Dia ini bisa dibilang kawan beserta saingan lama si Masachika dan Yuki Laches sewaktu SMP. Nah, karena udah kenalan lama, mereka pun berbincang sekaligus bernostalgia dengan masa rival mereka dulu. Nah, di sini Alia terlihat melirik tajam ke arah Masachika. Alia di sini mulai merasakan perasaan posesif yang menguasai dirinya Chase. Kenapa bisa gitu? Ya karena si Alia ini ngerasa kalau ia udah ngasih semuanya kepada Masachika. Prioritas, perhatian, bahkan sampai ciuman sudah ia berikan kepada Masachika. Namun saat Alia melihat Masachika malah lebih terbuka dan lebih dekat dengan orang lain sekalipun itu cowok, Alia seketika langsung terbakar cemburu. Si Alia ini Chase bahkan merasa kalau hubungan mereka sekarang itu seharusnya sudah di jenjang pernikahan, karena hampir semua pengalaman pertamanya sudah ia berikan kepada Masachika. Namun di sini Chase, si Alia ini seketika sadar juga lah kalau ini bukanlah salah Masachika sepenuhnya. Alia sadar kalau kekurangannya lah yang membuat dirinya tidak diakui, entah itu dari orang lain maupun dari Masachika sendiri. Alia sadar kalau orang lain pasti lebih memilih Masachika dan Yuki sebagai pasangan terbaik. Namun jika itu dibalikkan ke dirinya dan Masachika, orang lain pasti akan mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Alia mau berpasangan dengan Masachika. Di sini Alia sadar kalau dirinya lah yang tak layak bagi Masachika. Dirinya sekarang itu belum bisa bersaing dengan Masachika. Seketika si Alia ini pun mulai menetapkan tekadnya Chase. Alia bertekad kalau ia tidak ingin bermain-main lagi. Alia ingin mengupgrade dirinya agar bisa berdiri layak di samping Masachika. Alia sangat ingin diakui oleh orang lain kalau ia layak sebagai pasangan Masachika dan hanya dirinya lah yang bisa. Selain itu, udah pastilah si Alia ini juga ingin diakui oleh Masachika Chase. Gimana pun, udah no debat lah kalau si Alia ini menyukai Masachika lebih dari teman. Namun Alia sadar kalau di mata Masachika dirinya hanyalah sebagai partner dalam pemilihan ketua OSIS, setidaknya ya untuk sekarang. Nah, hubungan itulah yang ingin diubah si Alia ini Chase. Dia nggak puas dengan hubungannya yang sekarang, dan untuk itulah ia ingin meningkatkan kualitas dirinya. Alia merasa kalau hanya dia yang boleh berdiri menemani Masachika.
Oh mak, posesif juga si Alia ini ku tengok, ya kan Ces? Cuman ya enak juga kita diposisifin sama cewek. Kapan lagi cewek yang ngejar kita, ya kan? Kapan lagi cewek yang jadi bebu cowok? Cuman ya jangan pula lah kalian ngarap ini terjadi sama kalian, ya Ces? Masa Cika dan kalian semua itu beda kelasnya. Dia malas-malas gitu ya emang jenius. Lah kalian udah rajin pun tetap aja nyapas di rata-rata. Jadi janganlah kalian bayuan nasib kalian sama si Masa Cika ya Ces. Untuk kebaikan kalian ini ku bilang, oke? Nah lanjutlah kita saat Masa Cika dan Alia sedang berduaan di ruangan OSIS. Setelah rapat tadi selesai, Masa Cika diikuti oleh Alia sedang mengurus beberapa dokumen di ruangan OSIS. Mereka menerima beberapa proposal mengenai kegiatan festival dari beberapa klub yang ada. Nah salah satunya ialah dari klub kuis. Proposal dari klub kuis ini Ces meminta agar Alia dan Yuki bertanding di atas panggung sambil menjawab beberapa soal kuis. Tentu pertandingan tersebut dilabeli dengan alasan untuk memperkuat rating dari setiap calon kampanye ketua OSIS. Nah di sini Masa Cika langsung merasa kalau ini bisa saja jebakan dari Yuki. Masa Cika pun mencoba menjelaskannya kepada Alia kalau proposal ini bisa saja dari pendukung Yuki yang ada di klub kuis. Dan tujuannya ya udah pasti Ces, supaya Alia menerima kekalahan dan disaksikan langsung oleh publik. Nah Masa Cika pun mulai cemas dan bertanya serius kepada Alia. Namun di sini Ces, si Alia ini udah gak gentar lagi lah. Alia sudah bertekad untuk maju ke medan perang. Alia sudah sadar kalau proposal ini bisa jadi batu loncatan baginya. Jika ia bisa memenangkan pertandingan ini tanpa bantuan Masa Cika, maka Alia pasti akan diakui, entah itu oleh publik maupun oleh Masa Cika secara personal. Alia pun dengan pede membalas kalau ia setuju dan tidak keberatan dengan proposal tersebut. Nah mendengar itu, tentu Masa Cika pun tersentak kaget. Ia tidak menyangka kalau Alia akan seberani itu dan sedikit terburu-buru. Namun di sini tekad Alia udah bulat Ces. Ia tidak peduli apakah itu sudah disetting atau tidak. Alia tidak ingin mundur dari perang dan terus bergantung kepada Masa Cika. Mendengar itu di satu sisi, Masa Cika cukup senang melihat Alia yang sudah berkembang. Namun di sisi lain, Masa Cika mulai sedikit khawatir melihat Alia yang sedikit terburu-buru. Oke lah, kemudian kita lanjutkan saat Masa Cika sudah pulang ke rumah. Nah di sini Masa Cika menyadari kalau Yuki adiknya sudah tiba duluan. Masa Cika pun dengan cepat langsung duduk di depan Yuki dengan wajah yang sedikit serius. Melihat itu, Yuki pun tersentak dan bertanya apa yang Masa Cika inginkan. Masa Cika pun langsung to the point dan bertanya apakah Yuki sudah menyiapkan rencana kotor mengenai proposal dari klub kuis tadi. Nah mendengar itu, Yuki pun langsung tertawa kencang sambil memukul pelan Masa Cika. Yuki pun menjawab kalau Masa Cika terlalu berhati-hati. Yuki pun segera menjelaskan kalau ia tidak menyiapkan rencana apapun untuk pertandingan kali ini, karena ia ingin melawan Alia secara serius menggunakan cara yang normal. Mendengar itu, Masa Cika pun sadar kalau Yuki tidak berbohong. Masa Cika pun kembali berkata kalau Yuki bisa saja kalah kali ini karena Alia sudah bergerak maju duluan. Namun, di sini Masa Cika seketika terdiam sebentar ketika mengingat sifat Alia tadi yang cukup buru-buru. Masa Cika pun menceritakan hal tersebut kepada adiknya karena ia sendiri juga masih bingung. Nah, sesama wanita, Yuki bisa dengan gampang menyadari kalau Masa Cika lah penyebab itu semua. Yuki berkata kalau secara tidak sadar Masa Cika sudah menyudutkan Alia yang dimana membuatnya terpaksa harus maju duluan. Namun Yuki tidak mau menjelaskannya secara rinci Ces, karena ia ingin kakaknya Masa Cika peka dengan sendirinya mengenai perasaan Alia. Yuki pun hanya tertawa licik melihat ketidakpekaan kakaknya tersebut, diiringi dengan Masa Cika yang memasang wajah kesal karena merasa sudah diduluanin oleh adiknya. Oke lah Ces, sekarang kita langsung aja masuk ke chapter 8-nya. Nah diawali saat Masa Cika kembali sedang mengawasi jalannya latihan band mereka. Masa Cika seperti biasa hanya bertindak sebagai manajer dan tidak ikut campur dengan sesi latihan. Awalnya sesi latihan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Namun di saat pertengahan, tiba-tiba salah satu temannya Masa Cika membuat blunder. Nah sebenarnya blunder pas latihan itu ya wajar-wajar aja ya kan Ces. Cuman masalahnya dia blundernya itu berkali-kali. Apalagi kan kawannya si Masa Cika yang minta bantuan ke Alia dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang agak kurang sopan gitulah, karena udah dia yang minta bantuan, malah dia yang nyusahin. Nah kawannya si Masa Cika pun spontan meminta maaf terutama kepada Alia. Karena bisa dibilang si Alia itu di sini cukup perfect lah latihannya. Ia hampir tidak pernah membuat kesalahan, padahal ia sendiri juga baru mendengar lagu yang mereka mainkan sekarang.
Nah, karena awalnya hanya salah beberapa kali, Alia dan kawan-kawan pun mengangguk dan menganggap kalau itu kesalahan yang normal. Namun, kawannya si Masachika ini malah terus blunder, dan yang parahnya dia blunder di part atau bagian yang sama terus. Di sini Masachika sebagai pengawas mulai sedikit khawatir dengan keharmonisan band tersebut. Suasana dingin dan canggung mulai meliputi band kecil tersebut. Nah, awalnya Masachika ingin segera ambil tindakan dan mencoba untuk mencairkan suasana. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat mata Masachika tidak percaya, Cis. Yap, sebelum Masachika ingin bertindak, Alia tiba-tiba angkat bicara dan mulai menghibur temannya Masachika tadi. Di sini Masachika betul-betul nggak percayalah kalau Alia bisa melakukan demikian. Alia di sini mulai menasihati dan memberikan solusi secara lembut kepada teman Masachika tersebut. Alhasil, rasa bersalah pun hilang dan temannya Masachika tadi pun mulai tampil benar. Di sini Masachika terdiam heran dan takjub lah, Cis, melihat perkembangan Alia yang sangat signifikan. Masachika sadar kalau Alia benar-benar sudah menunjukkan karismanya sebagai pemimpin. Dan ya, betul aja, Cis, sesi latihan pun kembali berjalan dengan lancar. Di sini Masachika udah sadar, Cis, kalau ia sendirilah penyebab mengapa Alia jadi terdesak untuk maju. Ia sadar kelalaiannya dalam menghadapi perasaan Alia sudah membuat Alia terpaksa harus maju sendiri. Masachika pun seketika terdiam merenung meratapi dirinya yang sangat pengecut. Nah, selagi terdiam meratapi dirinya, Masachika kembali melirik sekilas ke arah Alia yang tengah asik berbicara dengan temannya tadi. Nah, di sini Masachika tiba-tiba merasakan perasaan terbakar di hatinya. Masachika menyaksikan langsung kalau Alia terlihat lebih lembut kepada temannya ketimbang kepada dirinya sendiri. Tentu hal tersebut membuat Masachika terbakar cemburu secara tidak langsung lah, Cis. Memang di mulutnya Masachika nggak mau mengakui hal itu, ataupun bisa kita bilang nggak sadar lah. Namun ya, hati nggak bisa bohong, ya kan, Cis? Masachika pun semakin terdiam meratapi nasib sambil merasakan dirinya dibakar api cemburu. Oke lah, setelah latihan band selesai, Masachika pun pamit duluan karena ia harus menjumpai ketua kelas mereka. Masachika pun segera pergi ke kelas untuk menanggapi permintaan dari ketua kelas. Nah, di sini Masachika dimintai sebagai sukarelawan untuk mencicipi calon makanan yang akan mereka hidangkan pada saat festival nanti. Tentu Masachika pun tidak keberatan, Cis. Ya, hitung-hitung makan siang gratis lah ceritanya. Masachika pun duduk manis di bangku dan mulai dihidangkan beberapa jenis makanan. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Masachika mencicipi beberapa makanan dan mulai memberikan pendapatnya. Nah, tiba saatnya kehidangan yang terakhir. Di sini Masachika udah mulai berfirasat buruk lah dengan makanan yang terakhir ini. Hal itu karena tekstur dan warna dari makanan tersebut sangat mencurigakan. Namun sang ketua kelas dan murid lainnya seakan mencoba untuk meyakinkan Masachika kalau tidak ada yang aneh di makanan tersebut. Masachika pun dengan enggan memakan hidangan tersebut sampai habis. Masachika mengakui kalau rasanya sangat tidak enak, namun ia segan untuk tidak menghabiskan makanan tersebut. Nah, setelah makanannya habis, sang ketua kelas tadi pun seakan tiba-tiba memberikan peringatan agar Masachika segera pergi ke dokter jika ada hal yang aneh terjadi pada dirinya nantinya. Mendengar itu, Masachika pun seketika terdiam pucat dan menyadari kalau ia sudah menjadi kelinci percobaan atas eksperimen si ketua kelas. Dengan khawatir, Masachika pun berlari ke ruangan OSIS sekalian untuk melarikan diri dari jeratan si ketua kelas. Nah, sesampainya di ruangan OSIS, Masachika langsung disambut oleh Maria dan Alia yang juga tengah melakukan tugas mereka di situ. Masachika pun langsung duduk dan mulai bekerja juga. Awalnya nih, Cis, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, tiba-tiba Masachika merasakan kalau tubuhnya mulai memanas. Ia merasakan kalau hasrat seksualnya seketika mengganas. Masachika pun sadar kalau makanan yang ia makan terakhir tadi pasti mengandung zat perangsang. Disinilah si Masachika ini kembali terdiam meratapi nasibnya, Cis. Masachika pun mulai gelisah karena nafsunya yang tiba-tiba bergejolak. Dan yang parahnya nih, Cis, Masachika kebetulan pula lagi berada satu ruangan dengan Maria beserta Alia. Kecantikan dan bodi luar biasa punya mereka berdua tentu membuat Masachika semakin tidak bisa menahan dirinya. Masachika bisa saja melompat dan langsung menerjang Maria dan Alia sekaligus. Namun ia sadar kalau setelah itu hubungannya dengan mereka berdua pasti akan hancur. Masachika pun seketika berjuang melawan rasa nafsunya yang semakin tidak terkendali. Nah, tiba-tiba Chisaki, yaitu wakil ketua OSIS, masuk ke ruangan itu juga. Masachika pun langsung mengambil kesempatan tersebut dan meminta pukulan keras plus pingsan dari Chisaki. Nah, di sini Chisaki seakan langsung sadar kalau Masachika pasti lagi memikirkan hal yang bejat. Dengan cepat, pukulan plus pingsan langsung dihadiahkan kepada Masachika oleh Chisaki.
Di sisi lain, Maria dan Alia pun terdiam heran melihat tingkah Masachika yang tiba-tiba minta dipukul dan langsung pingsan. Oke lah Cis, sekian pembahasan part 3-nya. Oh alah sayang kali bah, kenapa lah nggak diterjang aja ya kan Cis? Kan nanti bisa alasan ya kan, ya bilang aja kita di prank pakai obat ilegal. Ya udah beres masalah ya kan. Apalagi kalau speknya kayak Maria sama Alia, mana ada yang bisa tahan Cis. Hebat lah kalian kalau bisa nahan itu, udah nggak kira manusia lagi lah kalian itu. Oke lah Cis, sekian pembahasan kali ini. Baiklah jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Cis.